Gimana sih Kak caranya mengurutkan pilihan program studi dan PTN di SNMPTN? Ini pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Nah, apa gunanya mengurutkan pilihan program studi atau PTN pada SNMPTN? 1. Misal jika kita gagal di pilihan pertama, kita masih punya kans atau harapan lolos di pilihan kedua. Yang kedua, kita tahu mana PTN yang kita prioritaskan pada pilihan pertama dan mana PTN yang kita tempatkan di pilihan kedua. Yang ketiga, memaksimalkan peluang lolos atau meminimalkan potensi kegagalan. Yang keempat adalah kehati-hatian dalam berstrategi. Karena harapan lolos kita itu besar, maka kita tidak boleh memilih atau mengurutkan PTN secara sembarangan. Kita harus punya strategi tentang itu. Nah, untuk itu, dalam pembahasan pertama ini, mari kita bahas cara mengurutkan PTN dulu. Sebagai data awal, mari kita gunakan ketentuan LTMPT yang ini. Ini ada dalam bagian SNMPTN 2020, yang kemungkinan 2021 tidak akan berubah, karena sudah disebutkan pada saat sosialisasi daring baik pertama, kedua maupun ketiga oleh LTMPT. Ayat A, jumlah pilihan PTN dan program studi. Siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Tentu LTMPT dalam hal ini tidak sembarangan membuat kalimat atau redaksi. Di situ yang ditekankan pertama adalah 1 PTN dulu. Seolah-olah menyiratkan atau memberikan pesan implisit kepada kita, halo para pejuang SNMPTN, cobalah kalian memilih dulu 1 PTN dan 2 prodi. Kalau kemudian memang tidak bisa, barulah 2 PTN, 2 prodi. Kemudian pernyataan itu diperkuat dengan ayat B. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Artinya, yang kalian letakkan pada pilihan pertama itu akan menjadi prioritas bagi LTMPT untuk diseleksi terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan sajikan sebuah data atau ilustrasi mengapa kita lebih baik memilih 1 PTN saja. Sekalipun memilih 2 PTN itu diperbolehkan. Tapi sebelum itu, berdasarkan data dan pengalaman kami, coba PTN-PTN yang akan saya sebut ini semaksimal mungkin untuk tidak meletakkannya di pilihan kedua. Pertama, ITB. Kemudian yang kedua adalah UI, Universitas Indonesia. Yang ketiga adalah ITS. Yang keempat adalah UNER. Yang kelima adalah UGM. Dan yang berikutnya atau keenam adalah Universitas Brawijaya. Misalkan, pilihan yang saya anggap terlalu berisiko adalah ITB pilihan 1, UI pilihan 2. Atau kalian balik, UI pilihan 1, ITB pilihan 2. Itu juga pilihan yang beresiko. Daripada ITB 1, UI 2 atau UI 1, ITB 2, mendingan UI atau ITB, ITS, UNER, UB atau UGM. Nah, yang perlu kalian waspadai juga, ini sebaiknya UNPAD, UNDIP, UNS, UNHAS, USU, dan IPB. Hati-hati betul untuk meletakkannya di pilihan kedua juga. Karena bisa jadi kalau kalian itu memilih jurusan yang sama-sama ketat, itu berbahaya. Contoh begini, pilihan 1 UGM manajemen, pilihan kedua UNPAD manajemen. Manajemen itu adalah jurusan yang sangat ketat. Karena itu, kalau kalian menempatkan UGM sama UNPAD di pilihan 1 dan di pilihan 2, ini cukup riskan. Sampai di sini teman-teman semua, apakah sudah mendapatkan logika yang utuh atau belum?
Kalau belum, kita lanjutkan pada ketentuan LTMPT yang berikut. Ini ada juga pada bagian SNMPTN, yaitu tahapan seleksi. Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Siswa pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Artinya, kalian akan diseleksi pada babak pertama di PTN pilihan pertama kalian di prodi pilihan pertama itu. Kita kuatkan dengan poin B. Siswa pendaftar yang memilih program studi di 2 PTN. Jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua. Nah, ini yang nggak enaknya. Berdasarkan ketersediaan daya tampung. Sekarang saya akan kasih ilustrasi apa bedanya kalau 2 prodi dalam 1 PTN dengan 2 prodi dalam 2 PTN. Kalau misalkan kalian itu memilih 1 PTN dan 2 prodi, maka sistemnya akan berlaku yang kalau saya bahasakan adalah first in first out. Maksudnya gimana? Ini adalah prodi yang pertama yang kalian pilih, ini prodi kedua yang kalian pilih. Nah, kalau 1 PTN saya sebut first in, Anda akan diadu dengan peserta lain pada prodi yang pertama. Nah, kalau kemudian kalian ternyata tidak lolos, tidak memenuhi kualifikasi pada prodi pilihan pertama, langsung first out dan in ke prodi yang kedua tanpa jeda. Jadi langsung. Beberapa live IG di mana saya mengundang kakak-kakak kalian yang sudah lolos SNMPTN, kakak kalian yang kita ajak live IG yang lolos UNER itu menceritakan bahwa temannya ada 3 dari sekitar 60-an itu lolos pilihan kedua. Setelah kita tanya, kita telisik, ternyata pilihan pertama dia juga UNER. Begitu pula dengan teman yang lolos pilihan kedua di UB. Ternyata pilihan pertamanya juga UB. Nah, kalau 2 PTN itu begini, PTN yang kalian taruh di pilihan kedua itu kan juga ada yang menaruh di pilihan 1 kan. Nah, kapan PTN-PTN yang kalian letakkan di pilihan kedua itu akan membuahkan hasil atau kalian akan mendapatkan kesempatan diseleksi jika ketersediaan daya tampungnya masih ada. Kita ambil contoh, kalian menempatkan sebuah prodi dari PTN kedua, daya tampungnya itu 20 misalkan. Ternyata masih ada 18 yang memenuhi syarat. Oke, maka akan ada 2 tersisa daya tampung yang bisa kamu rebut. Pasti PTN 1 dengan PTN yang lain tidak akan pernah saling menunggu sama lain. ITS, UI, ITB, UNER, UGM dan semua PTN yang 85 itu begitu start seleksi dimulai itu semuanya langsung menyeleksi siapa saja yang menaruh prodi itu di pilihan pertama dan PTN itu di pilihan pertama, langsung serentak simultan. Keterbatasan waktu ya, dan tidak mungkin saling menunggu satu sama lain, itulah yang kemudian mengakibatkan kadang-kadang anak yang seharusnya bisa lolos di PTN pilihan kedua itu tidak bisa lagi karena kuotanya sudah tidak tersedia. Itu sesuai dalam tahapan seleksi di SNMPTN poin B, siswa pendaftar yang memilih program studi di 2 PTN jika tidak lulus di pilihan pertama, siswa akan diikutkan di seleksi PTN pilihan kedua berdasarkan ketersediaan daya tampung. Kalau udah nggak tersedia ya sudah. Ini yang saya bahasakan dengan running out. Maka saran dari kami adalah cobalah memilih 1 PTN saja dengan 2 prodi. Catatannya tadi saya sudah menjelaskan. Cobalah kalau kalian udah milih ITS sampai IPB tadi, usahakan 1 PTN deh. Kapan kalian bisa memilih 2 PTN? Misalkan kalau ITB, ya UIN SGD, itu masih oke. Pilihan 1 ITB, pilihan 2 Unsika, mungkin masih oke. Pilihan 1 ITB, pilihan 2-nya Unsil, Universitas Siliwangi, itu mungkin masih oke. Kalau di Yogyakarta misalkan UGM pilihan 1, UNY pilihan 2. Kemudian UGM pilihan 1, UPN Veteran Yogyakarta pilihan 2, itu masih oke. UNS pilihan 1, UIN Wali Songo pilihan 2, itu masih oke. Undip pilihan 1,
UNES pilihan 2, mungkin itu masih oke juga. Nah, yang berikutnya adalah cara mengurutkan pilihan prodi. Bahwa kalau ingin memilih prodi di pilihan kedua, pastikan prodi tersebut tidak terlalu ketat. Kita ambil contoh UGM kedokteran, kemudian UIN Malang kedokteran. Itu juga perlu hati-hati. Karena apa? Rata-rata kedokteran itu selalu ketat di semua PTN yang menyediakan jurusan ini atau prodi ini. Jadi prodi-prodi yang teramat ketat itu juga riskan untuk ditaruh di pilihan kedua, sekalipun pilihan PTN-nya udah oke. Ya, lagi-lagi ini adalah seninya ber-SNMPTN. Jadi harus benar-benar berstrategi dengan baik. Sekarang mari kita ungkap lagi data dari LTMPT. Ini adalah prodi-prodi yang disebut paling ketat. Ilmu komunikasi UI, HI UI, ilmu komunikasi UNPAD, manajemen UNPAD, ilmu komunikasi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selama ini dicitrakan bisa diletakkan di pilihan kedua, ternyata sangat-sangat ketat. Karena itu ini dari contoh, menempatkan ilmu komunikasi UNY di pilihan kedua, bila 2 PTN cukup beresiko. Ilmu komunikasi UGM, bahkan UGM pun masih di bawah UNY dari segi keketatan. So, silakan berhati-hati. Yang mengejutkan adalah bahasa dan kebudayaan Korea. Mungkin karena ini demam K-pop, sehingga tiba-tiba saja bahasa dan kebudayaan Korea UI menjadi banjir peminat. Psikologi UNY, ingat, lagi-lagi Universitas Negeri Yogyakarta. Ini mungkin juga berlaku pada psikologi-psikologi di universitas negeri yang lain. HI UGM dan manajemen UGM. Itu yang soshum. Bagaimana yang saintek? Ini mungkin juga termasuk kejutan. Teknik informatika UNPAD. Kedokteran gigi UNDIP. Maka menempatkan UNDIP pada pilihan kedua, misalkan kedokteran gigi, menurut kami cukup beresiko. Saya tidak melarang, tapi berisiko. Pahami kata-kata saya, jangan disalah artikan. Kedokteran UGM, pendidikan dokter UI, teknik biomedis UGM, arsitektur UI, kemudian farmasi UI, arsitektur UGM. Maka jurusan-jurusan arsitektur juga merupakan jurusan-jurusan yang sangat ketat dan riskan ditaruh pilihan kedua. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan langsung berdiskusi di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat sobat semuanya, selamat mendaftar SNMPTN. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.